Selamat pagi segenap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari dengan rendah hati kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, baharuilah pemikiran, hati dan seluruh kehidupan kami, agar hidup kami menjadi ruang yang Tuhan kehendaki untuk Engkau menaburkan dan menyemaikan bibit kebenaran-Mu, sehingga bibit-bibit kebenaran itu pada akhirnya bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudaraku, renungan pagi edisi 24 Oktober 2020, kesempatan kedua mengajari bersyukur dengan segenap hati. Saudara-saudara, dikala kekuatan masih berdiri kokoh dalam diri, sungguh bahwa itu hanyalah titipan yang mendiami diri ini. Sekejap saja kekuatan itu bisa dihempaskan oleh riakan gelombang yang datangnya tidak terduga, untuk bisa menyeret mereka yang dijumpainya ke dunia yang paling gelap yang namanya dunia kematian. Namun juga bisa menjadi momentum prima untuk menikmati kesempatan kedua dalam kasih Tuhan. Saudaraku, Lionel Kendrick mengatakan bahwa hidup tidak selalu mudah untuk dijalani, tetapi kesempatan untuk melakukannya adalah berkat di luar pemahaman. Kalau kamu gagal di kesempatan pertama, Tuhan begitu baik memberimu kesempatan yang kedua. Dalam proses hidup, kita akan menghadapi perjuangan banyak yang akan menyebabkan kita menderita dan mengalami rasa sakit. Namun teruslah lakukan sampai kamu mengerti. Saudara-saudaraku, Tuhan selalu ada menolong hidup kita dengan caranya sendiri yang unik, namun kadang kita tidak bisa lihat dengan baik, yang kemudian melahirkan hidup yang tidak bersyukur. Karenanya penting sekali untuk terus melatih iman kita untuk semakin peka akan semua pertolongan Tuhan dalam hidup, apalagi dalam menjalani kesempatan kedua yang Tuhan izinkan. Pengalaman bersama Tuhan itulah yang akan menolong kita berkata dan berlaku seperti pemazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudaraku, ayat yang kita baca ini merupakan bagian awal dari pasal 9 tentang ungkapan rasa syukur pemazmur, dalam hal ini Raja Daud, karena pemeliharaan Tuhan atas dirinya. Dia mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Pengertian bersyukur di sini berhubungan dengan rasa terima kasih dan pujian. Itu artinya di dalamnya ada penyembahan, ada kerendahan hati. Karena ungkapan syukur mengandung pujian dan penyembahan, maka ungkapan syukur hanya pantas diberikan kepada Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bahwa sepantasnya lah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Ia berikan kepada kita. Marilah kita pikirkan apa saja yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, dan renungkan siapakah kita sehingga kita dipelihara oleh Tuhan. Karenanya patutlah kita meniru Raja Daud mengucap syukur, karena kita boleh hidup selamat bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata-mata atau sola gratia. Selanjutnya, saudara-saudaraku, Daud berkata, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Inilah juga yang akan kita lakukan, yaitu bersaksi atau menceritakan segala hal yang dilakukan Tuhan kepada kita lewat cara hidup kita yang baik. Ceritakanlah atau saksikanlah kepada teman-teman yang ada di sekeliling tentang Tuhan dan perbuatan ajaib yang dilakukannya, tentang anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya. Seperti Raja Daud, kita pun jangan malu untuk bersaksi atau menceritakan, karena itu juga merupakan cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya. Saudara-saudara, hidup kita memiliki tenggang waktu.
Meski kita tidak mengetahui batas akhir kehidupan kita, tetapi saatnya akan tiba. Entah itu karena usia, sakit penyakit, ataupun kecelakaan. Bila saat itu tiba, tentu kita tidak mungkin bisa mengulang hidup kita lagi. Saudara-saudara, tentu ini adalah kesempatan membalas cinta kasih-Nya dengan seluruh hidup kita. Kesempatan dipakai Tuhan menjadi berkat. Kesempatan memiliki kehidupan yang berbuah lebat. Benar, hidup sesungguhnya bukan tentang mendapatkan kepuasan hidup pribadi, tetapi bagaimana kita memberikan dampak baik bagi banyak orang. Garam haruslah asin, terang haruslah bercahaya, pohon harus berbuah baik dan lebat. Hanya dengan cara seperti itulah kita dapat membawa surga turun ke bumi. Dengan demikian, banyak orang dapat juga mengalami indahnya kasih Tuhan, dan mereka pun boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudaraku, Roy Bennett mengatakan, selalu temukan kesempatan untuk membuat seorang tersenyum dan tawarkan tindakan kebaikan tak terduga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, janji Allah tak pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Ini adalah kesempatan yang indah. Pergunakanlah hingga suatu saat ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita dapat mendengarnya dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa hidup ini adalah misteri ilahi yang tidak gampang untuk kami jalani. Kalau kami ada sampai pada saat ini kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami mengevaluasi diri kami masing-masing, dan sekaligus bersama-sama kami berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan itu akan terwujud dalam cara kami memperlakukan, menghargai sesama kami dengan baik. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk terus melihat kesempatan hidup ini untuk terus menjadi saksi-Mu, memperkenalkan Allah melalui cara hidup kami. Perbuatan-perbuatan-Mu yang sungguh ajaib, yang menghidupkan kami, akan kami ceritakan kepada sesama kami. Kuatkanlah kami Roh Kudus untuk terus menjadi saksi-Mu dan pergi untuk menceritakan keajaiban-keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga.